Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Immanuel Waruhu. Saya mahasiswa perawatan yang hari ini akan merawat Bapak dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti. Sebelumnya boleh saya lihat bilang namanya Bapak? Boleh Bapak bantu sebutkan nama dan tanggal lahir? Desember 14 Desember 2002. Bisa ya Pak. Oke Pak, bagaimana Bapak hari ini? Apakah Bapak ada keluhan? Tidak ada. Tidak ada ya Pak? Ya. Oke, jadi tujuan saya datang ke sini Pak untuk melakukan pemeriksaan pada area vital Bapak atau alat reproduksi Bapak. Jadi mungkin pemeriksaan ini membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, jadi mungkin langkah-langkahnya Pak fokus pada alat reproduksi Bapak. Nanti akan ada beberapa pertanyaan tentang kesehatan reproduksi Bapak. Oke, sebelumnya saya persiapkan alatnya dulu Bapak. Mungkin membutuhkan waktu 2 menit untuk persiapan alatnya. Bapak boleh beristirahat sebentar ya Pak? Oke, Saya permisi dulu ya Pak. iya begitu. Sebelumnya saya ada mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak sudah menikah? Sudah. Sudah ya Pak. Oke, apakah Bapak sering berhubungan seksual Pak? Tidak. Tidak ya Pak. Oke, apakah Bapak kalau berhubungan seksual itu ada Bapak merasakan nyeri nggak? Tidak. Tidak ya Pak. Oke, jadi saya akan memeriksa bagian kemaluan Bapak ya Pak. Permisi ya Pak. Ya. Oke. Kulit penis sesuai dengan kulit pasien, kemudian rambut penis pasien sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan dan juga usia pasien. Kemudian di bagian penis tampak tidak ada smegma, lesi ataupun inflamasi. Kemudian jika pasien belum disunat, kulit prepesium akan ditarik ke atas. Kemudian kalau setelah selesai diperiksa akan dikembalikan ke posisi semula. Kemudian pada bagian meatus uretra kita melakukan penekanan glans penis dan terus membuka meatus uretra antara ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian inspeksi lokasi meatus uretra, apakah adanya hipospadia atau epispadia. Oke, selanjutnya pangkal rambut kemaluan pasien. Di situ kita melihat apakah rambut sesuai dengan perkembangan sesuai dengan usia pasien. Jadi pangkal rambut kemaluan pasien sesuai dengan usia pasien. Kemudian di bagian rambut tidak adanya kutu ataupun ada telur kutu. Kemudian di bagian korpus atau batang penis antara kedua ibu jari untuk memeriksanya, apakah ada nyeri Pak? Sedikit ya Pak. Oke, pada penekanan sedikit ada nyeri dan tampak tidak ada nodul maupun indudarasi. Kemudian di bagian bawah skrotum pemeriksaannya
di penisnya diangkat ke atas agar tidak terganggu dengan skrotum. Kemudian kita memeriksa apakah ada pembengkakan ataupun benjolan maupun inflamasi ataupun lesi. Kemudian bagian testis, kedua testis sama dengan testis kiri dan kanan. Kemudian palpasi adanya nodulus ataupun pembengkakan. Oke. Kemudian pada pemeriksaan transiluminasi tampak tidak ada massa ataupun penumpukan cairan pada skrotum. Kemudian pada kelenjar prostat ini dilakukan di bagian belakang, di mana pasien kita posisikan untuk berdiri ataupun lateral kiri, kemudian minta pasien untuk rileks, kemudian kita berikan aba-aba untuk pasien untuk menarik nafas, lalu menahannya dan menghembuskan secara perlahan. Kemudian kita memasukkan jari ke dalam anus dan mulai untuk palpasi, dan tempatkan jari terlanjut ke arah jam 12. Kemudian kita periksa apakah adanya nodul, permukaan keras atau adanya pembesaran, dan pemeriksaan ini menggunakan pelumas ataupun jeli. Oke. Kemudian pada bagian inspeksinya kita melihat apakah ada benjolan ataupun massa sambil mengamati respon pasien untuk mengejan. Kemudian bagian palpasinya area lingkar inguinal eksternal dan femoral dengan jari telunjuk dan jari tengah. Di situ kita menginstruksikan juga pasien untuk mengejang ataupun falsafa manuver. Oke. Kemudian pada bagian pangkal paha pasien, kita di situ mengkaji apakah adanya pembesaran ataupun nyeri tekan. Jika pasien Pak, apakah Bapak ada merasakan nyeri? Tidak ada. Oke, karena pasien tidak ada merasakan pembesaran ataupun nyeri, jadi hasilnya normal. Oke. Permisi ya Pak. Oke, Bapak pemeriksaannya sudah selesai. Apakah selama pemeriksaan Bapak ada keluhan? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Oke, jadi 30 menit ke depan saya akan memberikan obat nyeri Bapak sesuai dengan keluhan Bapak tadi. Dan jika Bapak memerlukan bantuan dalam 30 menit, sebelum 30 menit, Bapak boleh menekan bel, nanti saya atau per online datang untuk membantu Bapak. Oke, apakah Bapak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ya Pak. Oke, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak.